الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتاب الكريم إن المتقين في جنات وعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya patut dengan tulus kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada kesempatan yang agung ini kita dipertemukan, kita mengagungkan, kita mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala yang oleh umat Islam di seluruh penjuru dunianya hari ini dan bahkan sejak malam tadi sudah dikumandangkan dengan syair, dengan dendang yang merdu. Mudah-mudahan syair takbir mampu menggemakan batin yang sudah diasah lebih kurang sebulan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri merupakan momentum terbaik yang oleh sebagian umat Islam direfleksikan ke dalam berbagai hal. Ada kalanya mereka menggunakan momentum ini untuk silaturahim. Ada kalanya momentum ini digunakan untuk menggunakan hal-hal positif lainnya. Ini adalah bagian dari cermin kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan yang kita dapat lebih kurang sebulan lamanya adalah kemenangan-kemenangan hakiki. Kemenangan yang mampu menguatkan nilai-nilai spiritual dan kemenangan yang mampu mendekatkan dan mengeratkan nilai-nilai sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perayaan Idul Fitri tentu saja memiliki banyak dimensi. Namun pada kesempatan hari ini Al-Fakir ingin mengingatkan kembali bahwa Fitri memiliki dimensi untuk kita kembali suci, untuk kita memperoleh ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada satupun manusia yang pernah luput dari khilaf dan salah. Olehnya, maka kita tidak perlu merasa risau, bahkan pesimis terhadap khilaf dan salah yang pernah kita lakukan. Selama kita tulus mengharap ampunan dan maghfirah Allah, maka peluang diampuni sangat besar. Namun sebaliknya, jangan sekali-sekali kita merasa jumawa bahwa apa yang kita kerjakan hari ini merupakan amaliyah terbaik. Boleh jadi itu malah sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkait ampunan dan maghfirah ini, dahulu pernah terjadi di kalangan para nabi. Tidak hanya terjadi pada kalangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, namun hal itu juga terjadi pada masa Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fajirul Raji rahmatullahi taala
aqrabu ila Allah minal 'abidil muqti. Artinya hamba yang merasa berdosa namun baginya selalu mengharap rahmat Allah jauh lebih mulia dibanding orang yang merasa dirinya sudah hebat tanpa pernah disadari apa yang dilakukan itu bahkan akan menjerumuskannya ke dalam lembah yang lebih dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian pesan ini sangat mendalam. Bahkan hal ini memberikan potensi pertolongan yang hebat bagi mereka yang sudah terjerumus ke lubang maksiat. Kemaksiatan seorang hamba tiadalah sebanding dengan pengampunan dan maghfirah dari Tuhannya. Oleh sebab itu, hari ini momentum Idul Fitri adalah momentum di mana kita mengingat bahwa kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan masih sangat berpeluang Allah maafkan. Namun sebaliknya, amalan-amalan yang sudah kita bangun, namun bangunan itu kita sertai dengan jiwa yang jumawa, ada kesombongan dan keangkuhan, maka berhati-hatilah. Amal yang kita bangun justru akan menjerumuskan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olehnya, maka seruan Al-Quran sangat jelas. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka seruan wasari'u itu memberikan angin segar bagi siapapun yang sudah pernah melakukan khilaf dan salah. Bukankah manusia yang hidup pernah melakukan kesalahan? Dan pada akhirnya seruan ini menyadarkan betapa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan pula di dalam satu riwayat, di saat itu salah satu kaum Nabi Musa alaihissalam yang notabene diketahui oleh halayak umum, dia adalah bagian orang yang ahlul maksiyah. Bahkan di masa hidupnya orang merasa jijik dan enggan untuk bersilaturahim. Dan ketika sang ahli maksiat itu wafat, sontak semua yang mengenalnya menjauh darinya. Lalu apa yang terjadi? Ketika semua masyarakat menjauhinya, Allah memberikan ilham dan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar merawat, agar mengkuburkan, mensolatkan jenazah tersebut. Bahkan ketika hal itu dipertanyakan kepada umatnya merasa sangat terkejut. Wahai Nabi Musa, kenapa engkau mencari orang yang ahli maksiat? Bukankah engkau adalah seorang rasul? Maka ternyata orang ini adalah orang yang senantiasa mengharapkan maghfirah dan ampunan Allah meskipun di saat bersamaan dia sedang melakukan maksiat. Olehnya kadang-kadang kemaksiatan itu lahir karena nafsu, lahir karena keinginan kita, dan bahkan juga karena ada dorongan dari lingkungan dan rekan sejawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan pentingnya adalah jangan pernah berhenti memiliki azam yang baik, memiliki azam yang kuat. Manakala kita sudah pernah melakukan kesalahan, maka azam terbaik adalah taubatan nasuha. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan adanya niat yang kuat untuk taubatan nasuha, maka seorang hamba ketika itu juga dia menyadari betapa lemahnya dia, betapa besarnya keagungan Allah, sehingga korelasi antara kebesaran Tuhan dan kelemahan yang ada pada dirinya akan melahirkan satu jiwa yang muhsin, satu jiwa yang mukhlis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya, maka para ulama memberikan beberapa rekomendasi dan tip and trik agar kita mampu mengkonversi kesalahan dan khilaf kita di masa lalu menjadi taubatan nasuha. Maka yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca istighfar. Istighfar adalah salah satu wirid yang paling populer di kalangan umat Islam. Maka beristighfarlah kita
dengan istighfar itu, maka akan melembutkan batin. Dengan istighfar, maka rahmah Allah akan menjangkau, rahmah Allah akan memelihara atas kesalahan-kesalahan kita. Karena itu istighfar adalah bagian yang tak terpisahkan dari seorang muslim. Maka sudah benar jika syariat Islam atau ritual ba'da shalah di situ disertai istighfar, tidak lain dan tidak bukan bahwa itu adalah sangat menguntungkan bagi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi kesalahan dan kekhilafan itu dengan amalan-amalan salih. Setiap kali orang berpotensi melakukan kebatilan dan keburukan, maka saat yang bersama pula kita imbangi dengan amal-amal yang baik. Olehnya di dalam Al-Quran Allah memberikan legitimasi. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Semua orang berpotensi melakukan kesalahan, namun dengan amal kebaikan mudah-mudahan amal keburukan itu bisa terkonversi dan amal kita yang baik melampaui nilai-nilai amal yang buruk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang akhir dari khutbah ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa kesalahan dan kekhilafan di masa lalu boleh jadi Allah mengingatkan dengan musibah. Sebab musibah itu kita ibarat mobil, dia adalah bagian remnya. Orang dengan musibah maka akan ada waktu sesaat untuk tafakkur, tadakkur, untuk mengkoreksi apa yang salah dari pikirannya, apa yang salah dan melenceng dari tindakannya. Dengan dihadirkan musibah, entah itu musibah yang kecil, yang sedang, bahkan musibah yang besar, hakikatnya adalah ini sebagai pengganti, ini adalah sebagai kafarah bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri sudah kita lalui, Ramadan 3 bulan sudah kita jalani. Mudah-mudahan kemenangan hakiki betul-betul merasuk di dalam hati, sehingga kekuatan kesehatan spiritual betul-betul terjaga dan kesalihan sosial menjadi budaya yang terus ada pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواج أمهات المؤمنين
وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.